Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'idannahu wa la in ista'adani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Wa qala fi hadisin akhar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kajian i'tikaf yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada dini hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan keinginan dan kekuatan kepada kita, dan Allah pun berkenan membawa keinginan dan kekuatan yang Allah anugerahkan itu untuk tetap sabar dan istiqomah meniti siratal mustaqim insyaallah. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dini hari yang dingin dan ngantuk ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan dicatat oleh para malaikat sebagai amalan soleh, amalan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua, baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beberapa amalan utama untuk mengisi malam istimewa. Ikhwana fillah arsadakumullah, malam Lailatul Qadar merupakan puncaknya malam dari seluruh malam yang Allah ciptakan. Malam Lailatul Qadar merupakan porosnya waktu dari seluruh waktu yang Allah ciptakan. Malam Lailatul Qadar itu ibaratnya bagaikan sebuah istana yang terletak di taman-taman yang sangat indah. Jadi kalaulah Ramadan itu diibaratkan taman yang sangat indah, maka malam Lailatul Qadar itu adalah istananya. Dan ini merupakan satu rahasia di antara sekian banyak rahasia-rahasia yang Allah miliki.
Dikarenakan rahasia, maka pengetahuan ataupun radar kita manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Terlebih-lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memberikan bocoran-bocoran kecilnya saja, bocoran-bocoran garis besarnya saja terkait dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kan tetapi sekalipun itu merupakan rahasia di antara sekian banyak rahasia Allah, tapi tentu kita harus meyakini dan mengimani adanya. Dan kita pun harus meyakini bahwa sesuatu yang rahasia itu adalah sesuatu yang istimewa. Terlebih-lebih ini menyangkut keimanan. Jadi seluruh yang menyangkut keimanan itu terkait hal-hal yang gaib. Makanya bahasanya itu kita dituntut untuk mengimani. Kalau seandainya nampak oleh mata kita, itu tidak dituntut untuk mengimani, kan sudah kelihatan, sudah kedengaran. Makanya dikarenakan tidak kelihatan dan tidak kedengaran, dituntut untuk mengimani. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj kan tidak ada melihat, tidak ada yang mendengar, maka mereka orang-orang musyrik Mekah dituntut untuk percaya, mengimani. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, sekalipun malam Lailatul Qadar itu rahasia, tadi kita katakan itu benar adanya, pasti terjadi. Kita ibaratkan sebuah contoh begini, surga itu rahasia tapi benar adanya dan pasti terjadi. Nikmat kubur, siksa kubur itu rahasia tapi benar adanya dan pasti terjadi. Nah, begitupun dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Namun dikarenakan ini merupakan malam yang istimewa, tentu tidak mudah untuk mendapatkannya dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Untuk mendapatkannya itu perlu kesungguhan, perlu kerja keras. Ya ibaratnya kan begini, surga itu kan kita umat Islam yakin adanya, tetapi tidak semua orang bisa masuk surga, kan begitu. Jadi tidak bisa dikatakan begini, gara-gara banyak orang yang tidak masuk surga lalu dikatakan surga tidak ada. Begitupun gara-gara banyak orang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar lalu dikatakan Lailatul Qadar tidak ada, nggak bisa begitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada, tetapi untuk mendapatkannya kita perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu keseriusan, perlu melakukan persiapan-persiapan untuk bisa memperoleh apa yang diinformasikan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa persiapan-persiapannya? Sederhananya kita harus beramal soleh. Apa amal solehnya? Tentu semua amal soleh yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan itu merupakan persiapan-persiapan untuk menyongsong, menyambut malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ikhwana fillah arsadakumullah, terkait dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, ada sebuah dialog menarik antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog ini
bisa kita baca dalam sebuah kitab yang namanya Kanzul Yawaqit yang ditulis oleh Abu Fadl Muhammad Al-Harwi. Di situ beliau menuturkan tentang dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dialog antara Nabi Musa dengan Allah terkait dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar, sekaligus amalan-amalan yang bisa dipersiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, Nabi Musa berkata kepada Allah, Ilahi uridu qurbaka. Ya Allah, aku ini ingin sekali dekat denganmu. Qala, Allah menjawab, Qarbi liman istaiqadha fi lailatul qadar. Kedekatanku itu sudah dimiliki atau akan dimiliki oleh orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Ilahi wahai Tuhanku, ya Allah, uridu rahmataka. Aku ingin mendapatkan rahmatmu. Ayah apa rahmat hadir ya? Uridu rahmataka. Aku ingin mendapatkan rahmatmu. Qala, Allah berfirman, rahmati liman rahimal masakin fi lailatul qadar. Akan diperoleh oleh orang-orang yang mengasihi, menyayangi orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, uridu al-jawaz ala sirat. Aku ingin sekali, aku senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Qala, Allah berfirman, dzalika liman tasaddaqa shadaqatan fi lailatul qadar. Berjalan di atas siratal mustaqim itu akan diperoleh oleh orang-orang yang bersedekah fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Keempat, Ilahi, ya Allah, uridu min asjaril jannah wa samariha. Aku ingin mendapatkan satu pohon di antara pohon-pohon surga dan juga buah-buahannya. Qala, Allah menjawab, dzalika liman sabbaha tasbihatan fi lailatul qadar. Akan diperoleh oleh orang-orang yang bertasbih pada malam Lailatul Qadar. Yang kelima, Ilahi, ya Allah, uridu an-najat minan nar. Aku ingin terbebas, selamat daripada siksa api neraka. Qala, Allah menjawab, dzalika liman istaghfara fi lailatul qadar. Terbebasnya daripada siksa api neraka itu akan diperoleh oleh siapa yang beristighfar fi lailatul qadar. Itulah diantara dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dialog tadi nampak
ada 5 keistimewaan ya, yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Apakah hanya 5? Tentu tidak gitu. Ya ini kan untuk memudahkan pemahaman kita saja. Jadi ada beberapa keistimewaan, paling tidak ada 5 keistimewaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Kenapa kita berikan angka 5 gitu ya? Karena kan di Al-Qur'an Allah hanya menyebutkan secara global saja gitu ya. Tidak menyebutkan satu persatu apa saja. Allah menyebutkan bahwa Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika muncul pertanyaan, lebih baik dalam hal apa saja, kan begitu? Pastikan ada indikator-indikator yang akan menjadi parameter bahwa malam Lailatul Qadar itu punya keistimewaan. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu punya keistimewaan al-qarbu ilallah, yaitu dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Yang kedua adalah rahmatullah, di dalamnya ada rahmat Allah. Yang ketiga alas sirat, ketika seseorang hidup di atas siratal mustaqim. Yang keempat min asjaril jannah wa samariha, ketika seseorang memperoleh pohon yang ada di surga dan buah-buahannya. Dan yang kelima an-najat minan nar, ketika seseorang selamat daripada siksa api neraka. Itu diantara keistimewaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Nah, yang tentu untuk memperolehnya, di sini kita dituntut untuk bermujahadah, mengerahkan segala daya, upaya dan kekuatan kita serta doa-doa kita untuk meraihnya. Dan tentu kita semua kan ingin meraihnya gitu. Karena ini kan namanya juga malam paling istimewa. Nah, maka persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu? Pertama, persiapan yang harus kita lakukan itu adalah taqarrub ilallah, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, segala persoalan itu beres itu, Pak. Segala persoalan itu akan selesai. Tidak ada lagi persoalan yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan gitu. Jadi kalau hari ini ada berita bahwa perekonomian kita anjlok, ambruk, kalau dekat dengan Allah tidak perlu terlalu takut gitu. Kalau hari ini ada berita barangkali barang-barang bakal naik gitu, kalau dekat dengan Allah tidak perlu terlalu takut. Bahkan jangankan dekat dengan Allah nih Pak, sebagai sebuah ilustrasi aja, ketika barangkali bapak dan ibu dekat dengan seseorang yang memiliki kelebihan, katakanlah kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, itu kan agak sedikit tenang gitu ya. Begitu tuh boga beas tenang lah, dapat wawuh jeung parudi kan gitu tah. Begitu aya masalah tenanglah, da aya Ustadz Yusuf kan gitu tah.
Pokoknya malah geus aya si eta mah beres segala bagian kan gitu. Si eta teh kan gitu. Itu baru dekat dengan manusia yang punya banyak kekurangan dan kelemahan itu, Pak. Sedikit besarnya persoalan kita itu akan terbantu terselesaikan. Apalagi kalau kita itu dekat dengan Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu cemas. Karena kalau sudah bersama Allah segala urusan selesai. Tidak ada kesulitan kalau sudah bersama Allah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kenapa kita itu harus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah? Karena memang pada awalnya, pada dasarnya kita ini dekat dengan Allah. Awalnya begitu. Kapan kita itu dekat dengan Allah? Masih ingat Bapak Ibu? Kapan kita dekat dengan Allah? Dulu ketika ibu dan bapak masih imut-imut itu, masih bayi itu dekat dengan Allah itu. Ari ayeuna imut-imut keneh teh. Dulu ketika dekat dengan Allah, ketika masih imut-imut itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena pada saat itu kita berada dalam posisi fitrah. Kita ini kondisinya fitrah, suci gitu. Rasul kan mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Kenapa kita dekat dengan Allah pada saat itu? Allah kan maha suci, Bu. Allah maha suci, kemudian kitanya suci gitu. Yang suci dengan yang maha suci dekat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya sedikit demi sedikit kita ini menjauh dari Allah. Ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Allah karena kemaksiatan yang dilakukan. Pernah berbuat dosa Bapak Ibu? Pernah? Hilapnya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana dekatnya hari ini kita dengan Allah atau jauhnya kita hari ini dengan Allah, ya tergantung sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah atau tergantung sesering apa kita berbuat maksiat kepada Allah. Semakin sering berbuat dosa, semakin jauh jarak antara kita dengan Allah. Nah, dikarenakan kita itu jauh dari Allah nih, kita jujur saja bahwa kita itu sekarang jauh dari Allah. Maka kita itu diperintahkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya semua ibadah yang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan, yang kita lakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji, iktikaf, umroh, kurban, itu dalam rangka mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di Islam itu ada satu ibadah yang namanya juga sudah mendekatkan diri, yaitu kurban. Kurban itu disebut ibadah kurban karena pada saat orang itu berkurban, pada saat itulah dia itu sedang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya gitu. Makanya kan Rasul mengatakan pahala bagi orang yang berkurban itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes tanah itu kan.
sebelum darah itu mengenai tanah. Itu saking dekatnya jaraknya dengan Allah pada saat orang itu berkurban. Dan tentu ketika kembali itu beda-beda caranya gitu. Tergantung jauhnya seperti apa seseorang dengan Allah. Saya berikan sebuah ilustrasi begini nih. Katakanlah bapak dan ibu itu punya anak 3 lah. Yang satu ada di Jerman itu ya, gadutnya di Jerman bu. Yang kedua di Sumatera, nukatilu di Ranca Orai. Nu di Ranca Orai tukang bubur, anu di anu di Sumatera tukang kontraktor, anu di Jerman itu adalah seorang duta lah. Kira-kira mending mana tah? Lebih dibutuhkan mana ku ibu-ibu di Ranca Orai apa di Jerman itu? Tergantung usia kita itu. Kalau usia bapak dan ibu masih muda ya, seperti Papu Adi itu itu mungkin bangga punya anak di Jerman itu. Kalau masih muda usia katakanlah Papu Adi itu 45 tahun. Tapi kalau Papu Adi sudah 60 tahun, Papu Adi itu lebih bangga dengan anaknya di Ranca Orai gitu. Kenapa? Tiap malam kan nginep di rumah Papu Adi. Aya nu mencetan, aya nu ngusapan, aya nu ngahuapan kan gitu. Sebab yang dibutuhkan oleh Papu Adi di usia 60 tahun itu bukan duitnya, tapi perhatian anaknya. Nu di Amerika ngal bulan ngiriman duit 50 juta. Rek meuli seblak geus ulah gitu. Rek meuli duren tensi naik gitu. Rek meuli daging huntu geus teu teurak gitu. Jadi nu dibutuhkan lain duit usia 60 tahun mah, tapi perhatian seorang anak. Bahwa lama ke usia 45 tahun mungkin kurang dihargai anak yang di Ranca Orai karena penghasilannya kecil. Tapi ketika usia 60 tahun justru itu anak kesayangan itu. Nah begitulah Pak. Nah ketika Papu Adi itu sakit nih, Papu Adi sakit, semuanya ketiga anaknya ditelepon. Siap taparulang KGBI gitu. Nuti di Jerman make pesawat kan di Jerman nggak jauh tuh. Sarua anu di Sumatera ge make pesawat. Nuti Ranca Orai malah naik Gojek ge bisa berenya gitu ta. Jadi cara kembalinya itu beda-beda gitu ta. Tergantung jauhnya gitu. Jadi sekalipun yang di Jerman dengan yang di Sumatera naik pesawat mungkin kelas pesawatnya kan beda gitu ya. Nah begitu pula ketika kita kembali kepada Allah karena kita ini pernah menjauh akibat perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, maka cara kembalinya itu beda-beda gitu, beda-beda. Karena kan yang namanya dosa itu kalau saya ibaratkan itu adalah penyakit untuk raga itu. Ketika seseorang itu raganya sakit, maka cara mengobatinya itu kan beda-beda. Ada orang yang sakit itu cukup diobati dengan minum air putih lalu tidurkan, bangun tidur beres gitu ya. Ada orang yang sakit itu baru bisa pulih kalau minum obat warung beres. Ada orang yang sakit itu harus dibawa ke dokter kakarek beres. Teu dibawa ke dokter mah hare-hare we penyakit teh. Aya oge orang yang sakit itu kudu diopnam heula saminggu kakarek beres. Nah begitu pula orang itu ketika berbuat dosa, cara kembali kepada Allahnya itu beda-beda tergantung
sebesar apa dan seberat apa dosanya itu. Nah, cukup banyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu cukup banyak. Yang secara garis besar amalannya itu ada dua, satu amalan wajib, dua amalan sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu alaih." Tidak ada amalan seorang hamba yang bisa mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai kecuali amalan-amalan yang wajib. Jadi jangan salah nih, amalan yang wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jangan sampai yang wajib kalah sama yang sunnah gitu ya. Sekali lagi, jangan sampai yang wajib kalah sama yang sunnah. Ini penting karena seringkali hari ini orang mengamalkan yang sunnah dan mengalahkan yang wajib gitu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan hambaku akan senantiasa beramal dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu. Nah, ini janji Allah nih. Kalau orang sudah beramal dengan amalan yang wajib dan juga beramal dengan amalan yang sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apa janji Allah? Jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, akulah yang akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Luar biasa nih. Allah siap untuk menjadi pendengarannya ketika orang itu mendengar. Ini maknanya apa nih? Satu, pendengaran orang itu akan kuat, itu akan tajam dia. Kenapa? Karena ketika dia mendengar, hakikatnya yang mendengar itu adalah Allah. Dia tidak akan menyalahgunakan pendengarannya. Tidak akan menggunakan pendengarannya untuk kemaksiatan. Karena tidak mungkin Allah itu menggunakan pendengarannya untuk keburukan. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan akulah kata Allah yang menjadi penglihatannya ketika dia itu melihat. Ini luar biasa. Allah siap untuk menjadi penglihatannya ketika orang itu melihat. Berarti penglihatannya tajam sekali itu. Mata hatinya, basirohnya itu kuat sekali itu. Dan dia tidak akan menggunakan matanya untuk kemaksiatan kepada Allah. Wa yadahul lati yubtisu biha, dan akulah tangannya ketika dia bekerja. Berarti kan dia akan menjadi orang yang rajin bekerja. Allah pernah nganggur tuh bu? Pernah nganggur tuh Allah? Allah itu selalu berkarya itu. Kan di Al-Quran juga la sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah itu disebut Al-Khaliq, sang maha karya itu. Nggak ada hari libur, tanggal merah, cuti bersama bagi Allah itu. Urang we nu hayang prewe banyak. Warijlahul lati yamsi biha, dan akulah yang akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Berarti dia akan berjalan ke tempat-tempat yang baik yang mendatangkan pahala. Dulu dikisahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena beliau adalah orang yang selalu beramal dengan yang wajib dan sunnah, sehingga betul-betul beliau itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah itu, satu Nabi Ibrahim, dua adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Nabi Muhammad itu pengen jalan-jalan ke kota Mekah itu. Beliau kan tinggalnya di pinggiran kota Mekah itu, pinggiran kota Mekah. Pekerjaannya setiap hari mengembala kambing, domba itu. Suatu hari janjian dengan temannya pengen jalan-jalan ke kota. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada temannya, tolong jaga kambing-kambing saya. Saya pengen pergi ke kota Mekah, ingin tahu bagaimana keramaian kota Mekah itu. Berangkatlah tuh Nabi Muhammad ke kota Mekah. Begitu sampai di pintu gerbang kota Mekah, kaget Nabi Muhammad, ada rame apa gitu ya. Karena terdengar ada suara-suara dari kejauhan itu. Ternyata ada orang yang lagi kenduri, kan kenduri itu, hajatan gitu. Bahasa orang mah hajatan. Nabi Muhammad penasaran, pengen tahu ada apa ya. Ketika sudah hampir sampai di tempat yang keramaian tadi, tiba-tiba mata Nabi Muhammad itu ngantuk berat loh, tekat tulungan ngantuk teh. Belum juga sampai Nabi Muhammad itu sudah tertidur pulas itu. Allah tidak ridho kalau mata Nabi Muhammad digunakan untuk melihat hal-hal yang buruk. Tidak ridho kalau pendengaran Nabi Muhammad digunakan untuk mendengar yang buruk. Allah jadikan kaki beliau lumpuh, mata beliau buta, telinga beliau tuli dari mendengarkan yang buruk-buruk. Lamun urang sok kitu tara Bu. Sok itu tara Pak. Ketika ada suara-suara yang kurang bagus, sesuatu yang tidak baik dilihat, sok peureum atau sok molotot? Molotot. Nah itu adalah ciri orang itu kalau betul-betul ketika mendengar Allah lah pendengarannya, ketika melihat Allah lah penglihatannya, ketika bekerja Allah lah tangannya, ketika berjalan Allah lah kakinya. Apa janji Allah berikutnya? Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku akan aku berikan. Wala in ista'adani, dan jika dia memohon pertolongan kepadaku akan aku kabulkan. Muncul bahasa orang mah saciduh metu sausap nyata. Nah itu kalau orang betul-betul sudah dekat dengan Allah itu. Apa amalannya itu? Hidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Hidupkan. Dengan apa? Ya, dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Bisa dengan sholat malam gitu. Bisa dengan tilawah Al-Quran. Bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar itu adalah menyayangi fakir miskin dan juga anak yatim. Rahimal masakin, yaitu menyayangi, mengasihi fakir miskin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, rahmat Allah itu sangat mahal, itu mahal. Bahkan itu yang menjadi penentu kunci seseorang itu bisa masuk surga atau tidak. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda begini, bahwa seseorang itu la yudkhila ahadu minkum amaluhul jannah, seseorang tidak akan masuk surga dikarenakan amalnya. Wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak akan dibebaskan dari neraka, tidak akan diselamatkan dari neraka karena amalnya. Wala ana, termasuk saya pun begitu, kata Nabi itu.
Lalu dengan apa masuk surga itu? Illa birahmatim minallah, melainkan karena rahmat Allah. Atau kalau begitu nggak usah beramal. Harus dilihat dalam ayat Al-Quran tuh. Nanti bisa dibuka dalam Quran surah An-Nisa ayat 57. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Lalu bagaimana? Kata Nabi, orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Sementara dalam Al-Quran Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Oleh para ulama dikompromikan, betul masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah akan didapat karena amalan-amalan soleh. Orang beramal soleh akan mendapatkan rahmat Allah. Orang dapat rahmat Allah akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu dilaknat oleh Allah, tidak akan masuk surga. Karena kunci masuk surga itu adalah dirahmati Allah. Makanya kalau orang itu meninggal suka didoakan rahimahullah gitu. Mudah-mudahan Allah merahmatinya, karena memang rahmat itu adalah kunci untuk masuk surga. Dan rahmat Allah itu begitu luas, begitu luas. Dalam sebuah hadis dikatakan inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang dari 100 rahmat itu terbagi dua. Pertama ada Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu Allah turunkan tuh, yang satu Allah turunkan ke bumi. Itu yang disebut dengan Rahman. Gara-gara yang satu itu, anak hormat kepada orang tua, orang tua sayang kepada anak, salakinya ke pamajikan, pamajikannya ke salaki. Itu gara-gara satu Rahman itu. Dan itu Allah berikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya orang beriman, bukan hanya manusia. Hatta seekor induk domba ketika menyusui anaknya, diangkat kakinya sebelah yang belakang. Sudah pernah ningali induk domba menyusui? Pernah nyala katingali dati karampung asal mah teh. Induk domba menyusui anaknya, diangkat kakinya yang belakang itu. Eta lain kegagayaan supaya dipoto, lain yang dipiralkeun lain. Tapi itu menunjukkan bahwa induk domba itu dapat rahman dari Allah. Dia takut kalau anaknya terinjak oleh kaki yang belakang. Kamu lamun uji mengabaheuhai nangkarak geuning kenyusuan anak teh. Sementara Ar-Rahim yang jumlahnya 99 itu Allah sediakan untuk orang-orang yang berprestasi kelak di yaumul akhir. Eta bagaimana nikmatnya ya kalau kita mendapatkan rahimnya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat itu. Bagaimana nikmatnya hidup kalau kita mendapatkan 99 rahimnya Allah. Baru dengan satu rahman saja itu nikmatnya hidup ini. Betah hidup ini gara-gara satu rahman itu. Nah, bagaimana cara amalan untuk mendapatkannya itu? Salah satunya adalah rahimal masakin, yaitu menyayangi, mengasihi orang-orang miskin. Tentu yang disebut miskin itu bukan hanya miskin materi. Bayangan kita kalau disebut miskin kan materi.
Ada orang yang miskin itu miskin kesehatan, gitu kan. Ada orang yang miskin itu miskin perhatian, gitu. Ada orang yang miskin itu miskin ilmu, kan gitu. Miskin itu tidak mesti materi, ada juga non materi. Nah, orang-orang yang mengasihi, menyayangi orang-orang miskin, maka mereka berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Tentu kalau dia seorang muslim. Makanya dalam hadis qudsi ini Allah pernah berfirman, nanti kita-kita ini akan ditanya kelak di yaumul akhir itu. Wahai anak Adam, dahulu aku ini sakit. Kenapa kalian tidak menjenguk aku? Lalu kita jawab, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bagaimana saya menjenguk engkau sementara engkau Tuhan semesta alam? Apa jawab Allah? Dulu saudaramu, dulu tetanggamu, dulu sahabatmu itu sakit. Tapi kenapa engkau tidak menjenguknya? Padahal kalau engkau menjenguknya, engkau akan dapati aku di sampingnya. Gaduh bu, bapak. Barangkali sahabat, saudara yang hari ini sedang sakit, terus ngalongok cantai ya. Gus ngabejaan di WA grup, gus ditelepon, gus aya bejaan tetangga. Datang caneta. Kalau kita menjenguknya ada Allah di situ. Wahai anak Adam, dahulu aku ini lapar, dahulu aku ini haus. Tapi kenapa engkau tidak berikan aku makan, tidak berikan aku minum? Lalu kita menjawab, ya Allah, bagaimana kami memberikan makan dan minum kepada engkau sementara engkau Tuhan semesta alam? Apa jawab Allah? Dulu saudaramu, tetanggamu, sahabatmu itu lapar, dia haus, tapi engkau tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minum. Padahal jika engkau memberikan dia makan dan minum, engkau akan dapati aku di sampingnya. Alhamdulillah di masjid kita Muhajirin ada program peduli umat. Hari ini ya pada subuh akan dibagikan ya. Mudah-mudahan ke depan semakin bertambahlah orang-orang yang berinfak, bersedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan itu ya. Hari ini berapa orang Pak Dik? 35 orang ya. Mudah-mudahan nanti semakin hari semakin bertambah. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita ini menyayangi dan mengasihi tadi memang orang-orang yang butuh kasih sayang itu. Nah, itu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar luar biasa itu. Rahmat Allah itu pasti didapat. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu adalah al-jawaz al-sirat. Kita senantiasa berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, agar kita pun nanti di yaumul akhir bisa berjalan di atas sirat. Kan Nabi menggambarkan di yaumul akhir kita ini akan melintasi sirat itu. Sirat, jembatan itu. Di ujungnya ada surga, kemudian di bawahnya ada neraka itu. Digambarkan dalam hadis itu kan kecilnya itu bagaikan rambut dibelah 7 kan gitu ya. Tajamnya itu melebihi silet katanya. Lalu di samping kanan dan kirinya itu ada semacam kail yang mengait setiap yang melintas itu. Digambarkan oleh Nabi ada orang yang melintasi sirat cepatnya bagaikan kilat. Ada orang yang melintasi sirat cepatnya bagaikan kuda berlari kencang. Ada yang bagaikan orang berlari kencang. Ada yang cepatnya bagaikan ini orang berjalan santai. Ada yang bagaikan orang berjalan merangkak. Banyak juga yang jatuh. Atau kita mabuk ketika melintasi sirat tidak secepat kilat pun ya, seperti orang berjalan cepat sudah alhamdulillah gitu. Atau seperti orang berjalan santai pun sudah alhamdulillah. Nah,
untuk bisa mengetahui sejauh mana dan sehebat apa kita melintasi sirat di yaumul akhir, itu tergantung sikap dan respon kita terhadap siratal mustaqim di dunia. Kan ada orang itu yang diajak berbuat amal soleh teh hayang teh pang paneri nawainya sok lah didinya heula ke urang menuturkeun. Sok aya orang teh ketika diajak amal soleh, begitu tahu ini ada amal soleh langsung ingin yang terdepan. Nah itu akan menentukan bagaimana dan sehebat apa kita itu menyikapi siratal mustaqim, dan itu akan berimbas kelak di yaumul akhir. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan yang paling dekat sampai ke tujuan, jalan yang paling efektif untuk sampai ke tujuan. Itu adalah siratal mustaqim. Nah kita ini semuanya diminta untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Bahkan tiap hari kan kita meminta kepada Allah dalam sholat minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Yang tentu kalau itu diibaratkan sebuah jalan, ada kendaraannya. Apa kendaraannya? Rumah tangga itu harus dibawa di atas siratal mustaqim. Pekerjaan kita dibawa di atas siratal mustaqim. Harta kita dibawa di atas siratal mustaqim. Jabatan kita dibawa di atas siratal mustaqim. Kendaraannya banyak, jalannya hanya satu, relnya hanya satu. Atau rel itu kan dua ya, kanan kiri. Rel kanan dan rel kiri. Rel kanan adalah melakukan ketaatan-ketaatan, rel kiri adalah menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan untuk menyongsong malam Lailatul Qadar itu adalah kita untuk mendapatkan siratal mustaqim tadi bersedekah gitu, sedekah. Kemudian yang keempat adalah kita beramal untuk mendapatkan atau mengisi malam Lailatul Qadar itu adalah yaitu dengan cara bertasbih. Sabbaha tasbihatan Lailatul Qadar. Kita mensucikan Allah dari hal-hal yang bisa mengotori Allah. Apa yang bisa mengotori Allah itu? Namanya perbuatan-perbuatan syirik ya. Kita menganggap bahwa Allah itu punya tandingan, Allah punya anak. Kita punya anggapan ada yang bisa memberi rizki selain Allah. Kita berdoa kepada selain Allah. Itu mengotori Allah. Dan perlu diingat juga ketika kita mensucikan Allah, kita pun pada saat yang sama harus mensucikan diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan atau menyongsong keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, yaitu kita itu harus perbanyak istighfar gitu. Perbanyak istighfar gitu. Bahkan suatu hari Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" gitu. Rasul menjawab, "Jika engkau mengetahui malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, menyukai orang-orang yang memohon maaf, maka maafkanlah aku. Ini doa ini luar biasa. Kenapa dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga para ulama menjelaskan di balik dahsyatnya doa itu, satu, kenapa kita itu memohon ampun? Karena memohon ampun atau ampunan itu memiliki keistimewaan yang tidak
bisa ditandingi oleh yang lain-lain. Kenapa begitu? Karena kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, akan banyak kemudahan-kemudahan, akan banyak keistimewaan-keistimewaan yang didapat. Hidupnya diberikan ketenangan, ketentraman, keberkahan, keselamatan, dan lain sebagainya kalau sudah mendapatkan ampunan. Maka ketika memohon ampun itu kita dianjurkan satu, kita harus menunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memohon ampun tapi siga nu teu butuh ampunan gitu. Jangan sampai memohon ampun tetapi sambil mempermainkan. Jangan sampai memohon ampun tapi sambil menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, dari doa itu mengajarkan kepada kita, jika Allah yang Maha Kuasa saja begitu mudah memberikan ampunan, maka kita pun harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang pandai memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan. Seberapa pertanyaan, Bah? 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan amalan-amalan utama untuk menyongsong menyambut malam Lailatul Qadar. Cung, mangga Pak Haji Arif. Silahkan. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, yang kedua, rahmat Allah itu terbagi 2. 1 apa? 2 apa? Cung. Mangga, Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Mangga, Bah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimu sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.